di zaman kehidupan kita sekarang ini, yang di mana as-sawarif, yaitu hal-hal yang memalingkan kita dari ketakwaan, dari istiqamah, sangatlah banyak ya. Godaan di hadapan kita, di belakang kita, kanan kita, kiri kita ya. Semuanya datang menyerang bertubi-tubi, memalingkan seorang muslim dari jalan yang sesungguhnya. Dan kita tahu fitnah yang muncul di zaman sekarang lebih dahsyat, lebih hebat daripada yang muncul di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu seorang ingin selamat dari fitnah, cukup dia tinggal dalam rumahnya, tidak usah keluar, maka dia akan selamat dari fitnah. Adapun zaman sekarang, dimanapun seorang berada, selama internet masih jalan, maka dia terancam dengan berbagai macam fitnah. Terancam dengan berbagai macam fitnah. Selama dia masih bermedsos, maka dia terancam dengan berbagai macam fitnah. Ya. Fitnah berkaitan dengan syubhat dan fitnah berkaitan dengan syahwat. Pemikiran tersebar merajalela tanpa kendali. Ya, kerancuan pemikiran ya tersebar merajalela tanpa kendali di dunia maya. Demikian juga syahwat terumbar tanpa terkendali di dunia maya. Maka seorang sangat sulit untuk bisa berjalan dalam keistiqomahan sementara kondisi di sekeliling dia seperti itu. Ya. Kita semua menyadari akan hal ini. Oleh karenanya mengingatkan diri pribadi dan juga mengingatkan para hadirin untuk selalu istiqamah adalah perkara yang sangat-sangat perlu untuk kita ulang-ulang. Ya. Oleh karenanya perintah untuk istiqamah adalah perintah yang sangat agung. Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt." Istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kau diperintahkan. Sebagaimana engkau diperintahkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar ngerti akan pentingnya istiqamah. Makanya di antara doa yang paling sering Nabi baca dalam sujudnya, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi ucapkan, dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa di antara doa yang paling banyak beliau baca, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Karena betapa berat ya namanya istiqamah. Ya, bahkan seorang tidak mungkin bisa istiqamah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan karena kami mengkokohkan engkau hai Muhammad, sungguh engkau telah condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena ujian yang dihadapi oleh Nabi sangat besar. Tawaran-tawaran yang menggiurkan didatangkan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tawaran-tawaran yang seandainya Allah tidak mengkokohkan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi tergelincir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an tsabbatnaka." Kalau bukan kami mengkokohkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bilang, dan ini sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya, bahwasanya istiqamah kalau di zaman dahulu adalah suatu yang hebat, maka saya katakan istiqamah di zaman sekarang adalah suatu yang luar biasa. Barang siapa yang bisa istiqamah di zaman sekarang ini yang penuh dengan godaan, ya, kanan kirinya, depan belakangnya, atas bawahnya, semua dengan godaan, maka dia ada seorang yang sangat hebat baik laki maupun wanita. Karenanya ada satu kalimat yang indah dari Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa innama ghayatul karamah luzumul istiqamah." Sungguhnya puncak daripada karamah, puncak dari karamah adalah meluzumi atau melazimi istiqamah, menetapi istiqamah. Falam yukrimillahu abdan bimithli an yu'inahu ala ma yuhibbuhu wa yardahu. Dan Allah tidak pernah memuliakan, tidak pernah mengikram, ya, seorang hamba seperti Allah membantunya untuk bisa melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai.
wa yaziduhu mimma yuqarribuhu ilaihi, dan Allah membantunya untuk melakukan apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarfa'u bihi darajatahu, dan bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ghayatu al-karamah. Jadi kata Ibn Taimiyah, ghayatul karamah luzumul istiqamah. Puncak daripada karamah bukan bisa terbang, bukan bisa menghilang ya. Ya. Bukan bisa menyembuhkan, ya, bukan. Itu bukan puncak daripada karamah. Puncak daripada karamah seorang bisa istiqamah. Dalam lafalnya yang lain beliau berkata, a'zamul karamah. Karamah yang teragung luzumul istiqamah, yaitu melazimi istiqamah. Dan itu benar karena kita diperintahkan untuk bertakwa. Kita diperintahkan untuk bertakwa. Siapa di zaman sekarang orang bisa bertakwa, bisa rajin salat 5 waktu di masjid bagi para lelaki, bisa menundukkan pandangannya tatkala melihat hal yang haram, maka saya bilang dia benar-benar wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Allah yang sesungguhnya. Wali Allah bukan yang bisa terbang, yang bukan kebal senjata, yang bukan bisa menyembuhkan, bukan. Yang menjalankan ketaatan kepada Allah di zaman penuh dengan kerusakan. Di zaman penuh dengan kerusakan. Karenanya, ya, ini yang perlu kita ingat-ingatkan buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat tentang pentingnya istiqamah. Tatkala ada seorang sahabat, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya atau meminta penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ucapkanlah atau ajarkanlah aku suatu ajaran yang aku tidak perlu tanya lagi kepada orang lain. Itu berikanlah aku ajaran yang hebat. Ya, aku tidak perlu tanya lagi orang lain tentang ajaran tersebut. Artinya ini sudah mencukupkan aku, jadi peganganku. Ajarkanlah kepadaku suatu ajaran yang aku tidak perlu tanya lagi kepada orang lain. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini adalah intisari daripada nasihat Nabi kepada sahabat tersebut yang dia tidak perlu tanya lagi kepada orang lain tentang nasihat, yaitu ucapkanlah aku telah beriman dan istiqomahlah. Ini agar kita tahu, kita sadar bahwasanya istiqomah itu ibadah yang sangat agung, puncak daripada karamah. Ya. Kebanyakan orang tidak mampu istiqamah. Kebanyakan kita tidak mampu untuk istiqamah. Istiqamah seminggu, rusak 2 minggu. Ya. Menundukkan pandangan sehari, mengumbar pandangan sebulan. Kenyataannya seperti itu. Untuk istiqamah di zaman sekarang ini sesuatu yang sangat-sangat berat. Kalau yang sudah berkeluarga susah istiqamah, apalagi yang jomblo dan jomblowati, jomblowan sama jomblowati. Karenanya ini adalah ibadah yang agung, istiqamah. Siapa yang bisa istiqamah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kemudian mereka istiqamah, ini syaratnya. Mengatakan kami beriman kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat yang banyak, tatanazzalu, yaitu turun berturut-turut. Alaihimul malaikah, turun malaikat yang banyak kepada mereka, yang mengatakan kepada mereka beri kabar gembira. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kami adalah penolong-penolong kalian di dunia maupun di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Malaikat-malaikat menjadi para penolong bagi orang-orang istiqamah di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kalian di surga akan mendapatkan apa yang kalian hasratkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian ungkapkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil orang istiqamah ditolong oleh para malaikat di dunia maupun di akhirat. Kata para ulama, orang istiqamah tatkala akan meninggal dunia, malaikat datang memberi kemudahan bagi dia untuk sabat, untuk kokoh dan tegar meninggal di atas kebenaran. Dia dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah.
diucapkan untuk menyebut nama Allah sebelum meninggal dunia. Kenapa? Dimudahkan oleh para malaikat. Kemudian tatkala di alam barzakh, waktu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Allah akan kokohkan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan kokohkan ya perkataan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Kata para ulama, tatkala dia mau meninggal karena dia selama ini istiqamah, Allah beri anugerah meninggal dengan husnul khatimah. Selama di dunia dia istiqamah, maka di alam barzakh dia mudah menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian juga karena selama ini di dunia dia istiqamah, maka dia mudah untuk dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi yang baik. Karena dia istiqamah, maka dia akan masuk dalam surga, akan diberikan apa yang dia hasratkan dan apa yang dia minta. Ini semua adalah buah daripada istiqamah. Ini menunjukkan akan agungnya istiqamah. Tetapi kita tahu istiqamah bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Baik. Apa itu istiqamah? Istiqamah maksudnya berjalan di atas jalan yang lurus, tidak keluar. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, terus lurus. Kata Nabi SAW, "Saddidu, luruslah kalian, tepatlah kalian." Ya, namun tidak semua orang mampu untuk tepat. Ada orang yang hebat selalu istiqamah, namun sedikit bisa dihitung dengan jari. Kalau tidak mampu, kata Nabi SAW, "Wa qaribu," maka dekatlah. Anda tidak bisa persis 100%, tidak apa-apa. 70%, 80%, 90% dekati pada kebenaran. Terkadang tepat, terkadang miring kanan kiri sedikit, tapi segera kembali. Tidak mampu tasdid, tidak mampu 100% kena, qaribu, muqarabah, dekati. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan istiqamah dua tingkatan. Yang pertama, tasdid, yaitu dia benar-benar istiqamah terus, lurus terus. Yang kedua, dia muqarabah, ya, yaitu dia tidak bisa persis tepat, tapi dia mendekati akan kebenaran. Selama dia masih berusaha demikian, maka dia masih dalam jalur istiqamah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan diri kita masing-masing ya. Betapa sulitnya kita istiqamah di zaman yang seperti ini. Betapa banyak waktu kita habis pada perkara yang sia-sia. Betapa banyak waktu kita habis untuk menonton yang tidak bermanfaat ya. Dan itulah kenyataan pahit yang kita alami. Terkadang seorang wanita ingin istiqamah, tapi suami tidak mendukung. Ada seorang wanita tanya sama saya, "Ustaz, gimana Ustaz? Suami saya ngajak nonton bioskop." Ya, dia istiqamah di bioskop. Istiqamah di bioskop gimana caranya? Enggak bisa. Ya. Dia ingin istiqamah tapi tidak bisa. Kalau tidak ikut nonton bioskop, pengajian Steven Spielberg ya, maka suaminya marah-marah. Terkadang suaminya yang istiqamah, istrinya yang tidak istiqamah. Ngajak ke sana ke sini, diajak ke mall untuk cuci mata ya. Subhanallah. Dia ingin istiqamah tapi tidak bisa. Akhirnya dia ke mall lihat macam-macam ya. Tidak mampu dia menahan pandangannya. Jadi istiqamah memang tidak semudah yang kita bayangkan, karena seorang terpengaruh dengan yang ada di sekitarnya. Namun bukan berarti kita pasrah, bukan berarti kita tunduk ya. Kalau kita jatuh kita bangun lagi. Kalau kita jatuh kita bangun lagi. Kita harus berusaha karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kita ingin meninggal dalam kondisi istiqamah. Ya akhi, terkadang saya baca ya bagaimana orang-orang dulu yang hebat, tahu-tahu di penghujung kehidupannya kemudian dia berbalik. Ya, dan itu terjadi ya. Dulunya adalah seorang dai kemudian berubah ya. Dulunya adalah orang yang mustaqim, rajin sedekah kemudian berubah. Bahkan ada yang mungkin yang pakai cadar kemudian berubah. Ada yang tadinya rajin ke masjid berubah ya. Ada yang tadinya di atas sunnah jadi liberal. Macam-macam orang ya, macam-macam. Di antara cerita yang menakjubkan yang tersebar jadi santer tentang kisah seorang namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini adalah seorang alim tinggal di Arab Saudi. Dan dia pakar akidah. Sampai dia menulis buku tentang akidah luar biasa, di antaranya As-Sira' bainal Islam
wal Wathaniyah, kalau tidak salah judulnya demikian. Pertarungan antara Islam tauhid dengan penyembah berhala. Buku yang membantah seluruh syubhat-syubhat kaum musyrikin dan ahlul kufur. Sampai orang memuji buku dia luar biasa. Bukunya sampai sekarang masih ada. Tapi subhanallah, di penghujung hayatnya dia berubah total. Sampai dia menulis Islam adalah aglal, adalah belenggu yang hanya membelenggu manusia. Bayangkan di akhir hayatnya. Sehingga banyak orang mengatakan dia meninggal dalam kondisi mulhid, dalam kondisi murtad. Sebagian ulama mengatakan demikian. Setelah dia mencapai tingkat yang tinggi, sampai ilmu yang tinggi, tiba-tiba di penghujung hayatnya dia berubah. Kata sebagian ulama, kenapa dia ditimpa dengan ujub? Dia takjub dengan tulisan yang dia buat. Karena tidak ada yang bisa menyaingi dia tatkala itu. Tulisannya luar biasa, banyak orang memuji. Saya para ulama nulis pujian, ada yang bikin syair memuji dia. Saking hebatnya dia, saking kuat hujahnya. Namun dia tergelincir karena ujub yang menimpanya. Akhirnya dia menganggap Islam yang selama ini dia bela dianggap sebagai belenggu yang menghalangi gerak-gerik seseorang. Jadilah pemikirannya liberal. Subhanallah. Ini contoh nyata di zaman kita, ya, ada orang yang seperti itu. Ya, dan kita juga dapati, tadi saya katakan sebagian dai dulu berdakwah tiba-tiba menghilang, ya. Entah kemana. Dulu sibuk dengan misalnya Quran, tiba-tiba berubah. Maka istiqomah hendaknya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita istiqamah, kita ditolong di dunia, ditolong di alam barzakh, ditolong di akhirat. Namun sekali lagi saya ingatkan, ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Zaman sekarang ini siapa yang bisa istiqamah tundukkan pandangan? Siapa yang bisa kira-kira? Ada Ustaz, orang buta. Ya, orang buta bisa. Selain yang tidak buta, bisa enggak istiqomah tundukkan pandangan? Ya. Zaman dulu kita mungkin melakukannya, belum ada medsos, belum ada internet. Jalan tundukkan pandangan. Di sekolah tundukkan pandangan, ada cewek lihat sedikit tundukkan pandangan. Sekarang kita lihat di YouTube, kita melotot. Berita yang menyampaikan berita, akhwat yang terbuka auratnya, berpakaian seksi. Beritanya menarik, pembawa beritanya juga menarik. Tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Mau tundukkan pandangan, sayang. Cantik ya, lihat akhirnya. Dan itu berat zaman sekarang. Siapa yang berinteraksi dengan medsos, saya katakan mustahil dia bisa tundukkan pandangan. Terkadang seorang, ya, di antara sebab dia tidak bisa istiqamah, dia kepo, pingin tahu hal-hal yang buruk. Disebutkan oleh para ulama, tatallu, pingin tahu sebab tidak istiqamah. Pingin tahu berita-berita buruk. Pingin tahu, akhirnya pingin tahu kenapa sih? Kenapa sih orang ini terjerumus dalam zina? Pingin tahu. Zinanya apa sih? Siapa sih cewek yang dia zinai? Pingin tahu. Ya. Orang ini homo, kenapa homo? Kemudian ingin tahu macam-macam. Akhirnya dia tidak terasa, dia kemudian berkelana, matanya liar melihat macam-macam. Kenapa? Karena dia ingin tahu, kepo. Kepo. Padahal zaman dahulu, di zaman Bani Israel, melihat wajah wanita pezina itu perkara yang buruk. Antum tahu kisah Al-Jurayj, seorang lelaki saleh di zaman Bani Israel, yang dia senantiasa beribadah di saumaahnya, di semacam kuilnya, musallanya, dia beribadah di situ. Suatu hari ibunya datang manggil, "Ya Jurayj," dia sedang salat. Maka dia bingung, dia mengatakan, "Ya Rabbi ummi au salati." Saya jawab panggilan ibuku, saya batalkan salat atau saya lanjutkan salatku? Akhirnya dia lanjutkan salat. Kesempatan yang lain ibunya datang lagi, "Ya Jurayj," panggil. Maka dia bingung, dia mau lanjutkan salat atau dia batalkan salatnya memenuhi panggilan ibunya. Maka dia mengatakan, "Ya Rabbi ummi au salati." Ibuku atau salatku? Akhirnya dia memilih terus melanjutkan salat. Ibunya datang lagi kesempatan lain. Dia panggil, "Ya Jurayj." Ibunya ingin ketemu.
Dia biasanya berbakti sama orang tuanya. Dia biasanya menyambut panggilan ibunya. Namun qadarullah ibunya memanggil dia sedang salat, dia sedang berlezat-lezat bermunajat kepada Allah. Akhirnya untuk ketiga kali ini dia bimbang lagi, ya Allah, ibuku atau salatku? Seakan-akan ibu atau engkau ya Allah. Akhirnya dia tetap melanjutkan salatnya, ibunya marah, ibunya mengatakan berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sampai kau buat dia melihat wajah wanita-wanita pezina. Dan ternyata doa ibunya dikabulkan. Ada orang-orang yang hasad kepada Juraij, ingin Juraij digoda. Bagaimana cara menggoda Juraij? Akhirnya ada seorang wanita pezina yang tercantik di situ, kemudian menggoda Juraij. Ya. Dia goda Juraij, akhirnya Juraij melihat wajahnya. Akhirnya Juraij menolak, tidak mau. Akhirnya dia pun berzina dengan penggembala kambing. Akhirnya dia pun mengandung, punya anak. Orang-orang pun menuduh dia telah berzina dengan Juraij. Akhirnya orang datang menghancurkan kuilnya. Juraij dipukulin. Kemudian Juraij bilang, hadirkan anak tersebut. Setelah dihadirkan, Juraij berwudu, kemudian salat. Kemudian dia berkata kepada anak ini, siapa bapakmu? Man abuk, siapa bapakmu? Kata anak ini, Ra'il Ghanam, penggembala kambing. Intinya karena Juraij orang soleh, Allah kasih karomah anak tersebut membela Juraij, ya, dengan bersaksi bahwasanya Juraij bukan bapaknya. Tetapi intinya maksud saya di sini bahwasanya Juraij akhirnya melihat wajah apa? Wanita pezina, dan itu adalah perkara yang buruk sampai ibunya waktu marah berdoa, ya Allah, jangan matikan Juraij sampai dia melihat wajah pezina. Ya akhi, sekarang zaman sekarang wajah pezina tersebar di internet. Semua orang bisa lihat. Mau ngaji enggak ngaji semuanya bisa apa? Lihat. Dan semua orang bisa tahu. Mau orang soleh enggak soleh, anak-anak SMP juga tahu. Suatu hal yang biasa, ya. Berarti orang ini pezina, orang ini melakukan maksiat, orang ini, wanita ini misalnya selingkuh, tapi orang pada ngelihat. Suatu hal yang biasa. Saya ingin memberi gambaran bahwasanya istiqomah dalam satu poin saja, istiqomah menundukkan pandangan, mungkin tidak ada kita yang bisa istiqomah. Tapi bukan berarti kita putus asa, tetap kita berusaha untuk bisa istiqomah.